Kita akan bahas 3 sosok nama yang mengemuka di ruang publik, yaitu Pak Alvin Lim, kemudian Prof. Mahfud MD, dan Fahri Hamzah dalam topik kritik-kritik di ruang media sosial, ya, kritik kepublikan ya maksud saya. Selamat datang di channel Bukan Partai Politik, channel kita bersama ruang publik untuk membangun sebuah diskursus kepublikan yang rasional, bernalar, dan tentu argumentatif, tidak menyaran kepada personalitas tetapi berbicara tentang kritik terhadap opini sebagaimana yang menjadi topik bagi kita. Baik teman-teman, jangan lupa kunjungi di bukanpartaipolitik.com. Di sana adalah ruang berbagai macam tulisan yang akan kemudian kita tuliskan di sana, dan teman-teman adalah bagian dari kontributor yang kita harapkan bisa hadir di sana. Baik, kita bicara tentang perseteruan Pak Alvin dan Prof. Mahfud terlebih dahulu, ya, di mana mereka saling bersoal jawab atau saling menjawab dalam konteks kritik sana kritik sini, ya, tentu bermula pada performa Prof. Mahfud MD yang oleh Pak Lim dan juga tentu pada banyak pihak mempertanyakan tentang sikap politik yang dipandang mencerminkan kebunglonan, ya gitu ya. Jadi politik bunglon yang diterapkan oleh Prof. Mahfud MD, ya, di mana beliau dalam bahasanya Pak Lim selalu membela di mana ia berpijak, ya, membela di mana ia menerima kepentingan, ya. Itu yang kemudian dibalas, ya, oleh Prof. Mahfud bahwa Pak Lim itu adalah seorang narapidana, dan dibalas balik, oh dia bukan narapidana tapi mantan narapidana. Ya, saya kira ini Pak Lim benar dari sudut itu untuk melabeli diri sebagai seorang mantan narapidana dan bukan narapidana yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, ya, sehingga itu memunculkan protes Pak Lim terkait dengan, ya, nama baik, ya, atau kemudian mau mencoba untuk menyadarkan, memberikan peringatan kepada Prof. Mahfud bahwa beliau adalah sosok yang menurut rekam jejak menunjukkan sikap inkonsistensi dalam keberpihakan secara politik, ya, sehingga disebut, ya, bernarasi seperti seorang politisi bunglon, ya. Nah, kemudian menurut beliau ini seolah-olah memainkan sebuah drama, ya, dramaturgi atau apa, panggung muka belakang, tetapi lebih kepada sebuah pendekatan teori pressure, ya, di mana dalam politik ketika ada sebuah kelompok kepentingan yang hadir dalam sebuah tekanan atau menekan, dalam posisi menekan, menyerang, dan dapat memengaruhi pengambilan kebijakan, maka biasanya akan berujung pada kompromi atau negosiasi. Dan ini yang ditunjukkan oleh Pak Alvin dengan kasus seperti Korea Utara versus Korea Selatan, di mana Korea Utara selalu memiliki pendekatan untuk pressure atau ancaman uji coba senjata nuklir dan sebagainya, sehingga kemudian ada semacam, ya, reward atau kompensasi yang membuat rudal tidak uji cobakan dan seterusnya, ya. Dan ini juga yang dimainkan oleh PDIP, bagaimana garang menyerang, ya, dalam rangka tentu mudah ditebak bargaining position, ya, salah satunya agar supaya tetap diperhitungkan dalam proses pengambilan kebijakan strategis yang menyangkut tentang kekuasaan dan ekonomi, ya, apalagi kalau bukan bagi-bagi kue, karena memang kodrat harkat dari sebuah politik itu adalah who get what, siapa dapat apa, ya, dalam kontestasi politik. Karena politik berbiaya tinggi, politik selalu merupakan investasi ekonomi, investasi finansial, sehingga sulit untuk mengatakan bahwa ada kesukarelaan. Jadi politik itu bukan organisasi sukarela, dia organisasi profit, ya. Jadi bagaimanapun juga ini ada sebuah mekanisme yang oleh Thomas Hobbes mengatakan setiap orang siap untuk menjadi serigala bagi sesamanya. Ya, politik dan politisi itu bisa menjadi menjadi domba, sekaligus bisa menjadi serigala, ya, bagi sesamanya. Jadi kita harus menyadari posisi politik itu dalam pengertian itu. Nah, di mana posisi Bang Fahri Hamzah? Ini menarik, ya. Kritik tadi ketika
beliau bersoal jawab soal Pak Lim dan Prof Mahfud, dari persoalan narapidana lah, persoalan kasus jet lah, persoalan kasus ya sebenarnya bermula dari persoalan gratifikasi ya, persoalan jet yang kemudian disemutkan, dihaluskan oleh Prof Mahfud MD bukan sebagai sebuah gratifikasi, tapi diskursus itu dikembangkan untuk mengatakan kalau begitu mengapa tidak menyorot Pak Anies, mengapa tidak menyorot yang lain, mengapa hanya Kaisang dan sebagainya sebagai pemilik pengguna dari jet pribadi dalam posisi bahkan sebagai seorang yang masih menjabat waktu itu. Nah, beda dengan Kaisang dan sebagainya. Nah, sehingga ini memunculkan sebuah diskusi yang liar di ruang publik. Ada yang mengatakan never mind ya, persoalan fenomena jet pribadi itu adalah memang persoalan yang lumrah ya dalam sebuah negara di mana kepentingan ekonomi itu berkelindan dengan kepentingan politik dan sebagainya. Nah, persoalannya apakah ada pada gratifikasinya, ada pada konteks permaklumannya, atau pada konteks redefine-nya, pendefinisian ulang tentang apa yang disebut dengan gratifikasi ketika misalkan Prof Mahfud MD mengatakan itu bukan gratifikasi kalau dia cuma numpang dan sebagainya, yang satu nebeng, yang satu ya, apalah, whatever lah. Tapi kita mau bicara tentang persoalan kritik-kritik tadi itu ya. Kalau kita bicara tentang kritik di ruang publik itu, saya sangat senang mengikuti argumentasi-argumentasi naratif, ya deskriptif, eksplanatif yang dihadirkan oleh Bang Fahri Hamzah. Karena menurut saya beliau benar-benar berorientasi pada isu, ya, berorientasi pada gagasan dan bukan berorientasi pada perdebatan atau kritik-kritik pada personal. Nah, ini yang kemudian kita lihat bagaimana sepak terjangnya Prof Mahfud itu lebih kepada personalitas, jadi bukan pada substansi. Itulah yang kemudian direspon oleh Pak Alvin bahwa beliau Prof Mahfud MD tidak concern pada persoalan perdebatan substansial, perdebatan isu, topik, gagasan, sehingga pada akhirnya ya menyerempet juga atau jatuh juga pada sebuah jebakan, bukan jebakan Batman, tapi yang disebut dengan jebakan Rocky Gerung ya. Jebakan Rocky Gerung kan ujung dari sebuah perdebatan itu kalau tidak bajingan, dungu ya dibilang tolol lah ya, dan onderdil ya, itu jebakannya Rocky Gerung ya. Nah, bagi Pak Fahri atau Bang Fahri Hamzah, beliau benar-benar berorientasi pada isu atau gagasan, sehingga dalam sebuah pengakuan beliau ya bagaimana Pak Jokowi itu respon positif terkait dengan kehadiran Bang Fahri Hamzah, di mana sebagai seorang antitesis waktu itu terhadap pemerintahan Jokowi, tapi justru Jokowi mengapresiasi dan selalu mencari Pak Bang Fahri Hamzah untuk menyampaikan opini-opini yang jujur dan sebagainya. Disinilah sebenarnya harapan kita bersama, ide tentang ruang publik diskursus deliberatif itu menjelma menjadi sebuah kekuatan ya, demokrasi atau pilar demokrasi yang sedang kita usahakan. Karena itu sekali lagi perdebatan-perdebatan di ruang publik itu mesti harus merupakan sebuah perdebatan dalam konteks gagasan, bukan dalam konteks emosi yang kemudian menyerang sisi kepribadian ya, sebagaimana yang diderita oleh Pak Jokowi bersama dengan keluarganya. Jadi orang tidak berdebat soal persoalan analisis kebijakannya, tetapi analisis dosa-dosa ya, sehingga ada yang berniat memenjarakan dan sebagainya. Saya pernah ingat satu waktu ketika saya hadir dalam sebuah pertentangan, mereject berbagai macam kebijakan pimpinan, tetapi pada satu pihak saya mengatakan bahwa perdebatan mengkritisi sesuatu tidak mengantar orang pada upaya untuk memenjarakan orang lain atau melumpuhkan martabat orang lain, menghancurkan martabat orang lain, tapi memberikan penyadaran bagi orang lain bahwa apa yang dibuat, kebijakan yang dibuat itu berbahaya bagi bangsa dan negara, berbahaya bagi cita-cita kesejahteraan bagi seluruh bangsa dan negara. Disinilah kita berjuang untuk membangun sebuah pencapaian dalam konteks berpikir rasional, bernalar, argumentatif, dan berorientasi pada masalah, bukan pada pribadi, bukan partai politik.